Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam 24 jam bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai pajak bumi dan bangunan. Namun sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valerin dengan NRP 2287095 bersama teman saya Ayesha Shiva NRP 2187016, Rizal Pratama NRP 2287084, Yunika Natalia NRP 2287041. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Berbicara mengenai pajak bumi dan bangunan, apa itu pajak bumi dan bangunan? Nah, pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu dari jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak. Oleh sebab itu disebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan ini menganut sistem pemungutan Official Assessment System. Pajak bumi dan bangunan memiliki sifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Oleh karena sifatnya yang bersifat kebendaan ini, pajak bumi dan bangunan tidak memperhatikan keadaan subjek pajak, sehingga keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besaran pajak. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sekitar pedesaan dan perkotaan, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Selanjutnya mengenai sifat. PBB, pajak yang bersifat objektif. Pajak ini dikenakan atas harta tidak bergerak sehingga objek pajak menjadi hal yang penting. Lalu yang kedua, PBB termasuk pajak langsung karena PBB terutang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang namanya tercatat pada surat ketetapan pajak atau SPPT atau SKP PBB sehingga tak dapat dilimpahkan pada orang lain. Dari sisi penetapan pajak, PBB ditetapkan secara periodik setiap tahun. Selanjutnya, untuk subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Mengenai objek pajak adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu di sini ada contoh PBB, yaitu yang terdiri dari nomor letak objek pajaknya, nama dan alamat wajib pajaknya, lalu ada bumi dan bangunannya berapa meter luasnya, terus jumlahnya berapa per meter, lalu akhirnya jumlahnya berapa, lalu dibagikan. Ada NJOP-nya, NJOP TKP, NJOP untuk penghitungan PBB, lalu NJKP dan pajak bumi dan bangunan yang terhitung. Nah, di sini ada pengertian-pengertiannya, yaitu ada NJOP TKP atau nilai jual objek tidak kena pajak adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Lalu NJKP adalah besaran nilai jual yang nantinya dimasukkan ke dalam hitungan pajak terutang. Jika nilai jual objek pajak lebih dari 1 miliar rupiah, maka persentase NJKP adalah 40%. Tetapi jika kurang dari 1 miliar, maka persentasenya 20%.
Lalu untuk perhitungan PBB-nya itu nilai NJOP sama dengan bumi tambah bangunan yaitu 3.640.140.000 ditambahi dengan 1.029.952.000 sama dengan 4.670.092.000. Lalu untuk nilai NJOP TKP-nya itu 12 juta. Lalu nilai NJOP untuk perhitungan PBB-nya itu nilai NJOP dikurangi dengan nilai NJOP TKP yaitu 4.658.092.000. Lalu ada nilai NJKP yaitu 40% dikali 4.658.092.000 sama dengan 1.833.236.000. Nah, untuk perhitungan PBB-nya itu yang harus dibayarkan 0,5% dikali 1.863.236.000 sama dengan 9.316.180 rupiah. Itu yang harus dibayarkan. Di sini saya akan menjelaskan cara pembayaran pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak bumi dan bangunan dapat melakukan dua cara, yaitu cara online dan offline. Untuk cara online sendiri, bagaimana untuk meningkatkannya fasilitas pelayanan kepada wajib pajak, pembayaran PBB dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank, seperti ATM, teller, fasilitas lainnya seperti M-Banking. Selain pembayaran online, pembayaran offline pun atau datang langsung ke tempat itu bisa. Dengan pembayaran yang dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, dan juga tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Selain pada pembayaran di atas, pada petugas pemungut pajak bumi dan bangunan kelurahan dan desa yang ditunjuk resmi pun itu bisa. Lalu kesimpulan dari pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh kebendaan objek yaitu bumi, tanah, ataupun bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sampai saat ini, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana diharapkannya. Umumnya, masyarakat masih sinis, kurang percaya terhadap keadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, kebendaan, pembayaran yang sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat dengan cara membayar pajak, karena sulit untuk perhitungannya ataupun ribet saat pembayarannya. Tetapi masih ada solusi untuk masalah pajak ini, jika saja masyarakat mengerti dengan pentingnya kegunaan pajak untuk negara ini. Lalu sebab itu perlu adanya kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.